diduga pastinya dianjurkan untuk cek lab dulu. Jadi kita cek lab untuk mengetahui nilai trombosit sama leukositnya seperti apa. Kita dari keluhannya dulu. Kalau ada keluhan demam lebih dari 3 hari, kita anjurkan untuk cek lab. Terus setelah hasil lab keluar dan hasilnya ada mengindikasikan ke demam berdarah, nanti bisa dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit. Ini sih kalau untuk kasus itu kita rujuk ke rumah sakit. Jadi kalau memang benar-benar trombositnya turun dan mengarah ke demam berdarah, itu kita rujuk ke rumah sakit. Jadi nganunya ke rumah sakit. Biasanya ada penyuluhan yang untuk mencegah terjadinya demam berdarah itu sih yang dengan secara langsung memang kita nggak adakan, tapi cuma sosialisasi saat pertemuan warga di acara arisan atau di acara silaturahmi. Kita masih memberikan motivasi, memberikan arahan kepada warga dalam kondisi cuaca yang dalam artian untuk mencegah terjadinya demam berdarah seperti musim hujan, ya, cuaca tidak menentu. Kita memberitahukan kepada warga untuk selalu melaksanakan 3M sebagai upaya untuk pencegahan demam berdarah ini. Untuk ketentuan yang ketentuan yang kebijakan secara tertulis memang tidak ada, tapi untuk untuk maksudnya sebagai bentuk sosialisasi itu bisa dilaksanakan atau tidak, kita biasanya mendatangi setiap warga untuk melihat kalau memang ada, dan kita juga sebenarnya mengecek di selokan-selokan yang ada di sekitar lingkungan kita itu bisa ngalir atau enggak, dan untuk selalu menjaga kesehatan bagi warga dan pelaksanaan 3M itu bisa terlaksana dengan baik atau tidak, kita selalu ke setiap warga di lingkungan kita. Kalau petugas fogging, kita itu kadang dari dinas kesehatan sendiri yang turun ke perkampungan atau ke lingkungan. Jadi saya rasa petugas fogging sudah tahu SOP-nya bagaimana dia melaksanakan fogging, ya. Jadi ya saya rasa SOP-nya sudah terlaksana karena mereka dari dinas kesehatan, bukan dari warga sendiri. Kalau memang ada warga yang terjangkit atau sakit dengan demam berdarah, kita memang harus ke klinik atau langsung ke rumah sakit, sehingga dari dinas kesehatan atau dari puskesmas kita bisa dapatkan laporan dari untuk antisipasian kejadian yang dikatakan kejadian luar biasa KLB, ya. Dan saya rasa selama ini kebanyakan warga yang kena atau terdampak dengan demam berdarah itu alhamdulillah bisa sembuh. Bisa sembuh dan tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak berhasil. Jadi semuanya berhasil. Isolasi mandiri, katakan ini bahwa dalam artian demam berdarah ini adalah penyakit, kalau kita katakan bahwa juga penyakit menular, ya. Kenapa penyakit menular? Karena penularan demam berdarah ini bisa jadi dari nyamuk Aedes aegypti yang menggigit penderita. Nah, kemudian dia menggigit kita yang kondisinya sehat, jadi dia akan bisa tertular. Berarti dikatakan bahwa demam berdarah ini adalah penyakit menular dengan perantara. Perantaranya adalah hewan, yaitu nyamuk Aedes aegypti itu. Jadi kalau dalam penularannya, saya rasa
dari kita, lingkungan kita atau perkampungan kita itu tidak ada. Biasanya anak-anak terjangkit itu biasa dari lingkungan kita sendiri, karena lingkungan kita sudah kita jaga, kita juga fogging. Begitu juga istilah inisiatif dari warga juga untuk mengajukan untuk fogging, pelaksanaan fogging dari dinas kesehatan. Jadi kita rasa demam berdarah yang ada di lingkungan kita itu dari lingkungan yang lain, seperti dari sekolah, anak-anak yang tergigit Aedes aegypti dari sekolah, sehingga dia merasa main terus merasa kecapean, akhirnya virus itu bisa mempengaruhi, membuat kondisi anak atau penderita ini lemah sehingga terjadi demam berdarah seperti itu. Jadi di perkampungan kita kebetulan di RT 3 ini ya, ini masih RT 3 ya, masih dalam artian saya ngomong tentang RT 3, nggak tahu kalau RT lain nggak tahu, karena di lingkungan perkampungan kita ini di RT 3, dan mungkin pada umumnya kemarin dilaksanakan fogging juga di RW 9 karena di sebesar satu RW ini, dan saya rasa kita aman untuk demam berdarah. Sangat antusias untuk membasmi masalah demam berdarah. Mengadakan program fogging, terus kerja bakti, membuang air yang sekiranya mengendap di botol atau di kaleng kayak gitu. Awalnya saya merasakan demam, terus akhirnya sendi-sendi saya terasa sakit, lalu saya mual muntah, badannya lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, aktivitas terbatas lah intinya, karena waktu itu saya juga masih usianya SMP ya, mau SMK juga, jadi saya belum bisa yang ngerasain oh ini sebenarnya sakit apa. Itu sih saya dibawa ke rumah sakit ya, karena waktu itu disuruh minum obat kok nggak kunjung reda. Akhirnya di rumah sakit saya masuk IGD, di situ saya ditanya apa yang dikeluhkan, saya cerita semua, terus akhirnya dengan dokternya saya dianjurkan untuk ditensi dulu, terus dicek tekanan nadinya, suhunya berapa, ternyata suhu saya tinggi. Nah waktu itu saya dianjurkan untuk dipasang infus, persetujuan ke orang tua. Akhirnya orang tua setuju dan dilakukan cek lab juga. Akhirnya dari lab itu menunjukkan bahwa saya positif dengue atau demam berdarah. Soalnya karena usia saya masih kecil itu tadi ya, karena masih muda juga, saya ngerasanya sakit apa ya, apakah berbahaya ya, cemas mungkin iya. Cuman penanganannya sudah tepat sih, saya dibawa ke rumah sakit. Terbesarnya ketika saya tahu demam berdarah, saya pengen cepat sembuh karena itu memang penyakit yang berbahaya juga ya, bisa menyebabkan kematian. Ini yang utama ya harus minum yang banyak ya, untuk menanggulangi biar nggak demam tinggi. Terus untuk keluarga juga harus cepat-cepat untuk dibawa ke rumah sakit apabila nanti timbul perdarahan, misalkan mimisan, karena itu juga efeknya berbahaya juga. Kalau udah mimisan bisa menyebabkan kematian kalau telat. Terus lebih semangat lagi sih untuk menjaga lingkungan lebih sehat. Terus untuk air-air yang menggenang sama sampah harus ditanggulangi untuk dibersihkan lah intinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil pemeriksaan yang kami ikuti terkait dampak kasus demam berdarah di klinik Adisada bagi masyarakat. Rata-rata masyarakat yang ada di sana berapa banyak di klinik itu? Ya, banyak yang dilarikan ke klinik Adisada, tapi dari kliniknya sendiri mengatakan jika ada masyarakat yang penyakitnya tidak dapat diatasi di sini, mereka nanti rujuk ke rumah sakit. Kenapa kalian mengangkat ini? Sebelumnya kita membahas kasus ini karena beberapa tahun yang kebelakang demam berdarah itu menjadi masalah yang cukup dominan di awalnya. Terus sempat redup, terus ternyata masyarakat sempat ini kan Pak, di setiap kompleks itu pasti ada ketua RT atau RW yang melakukan fogging. Terus beberapa bulan kebelakang jarang ada masyarakat melakukan itu. Nah, dengan adanya wawancara kita dengan di klinik
klinik Adi Husada, kita juga mau menanyakan tentang berapa banyak tingkat kenaikan dan penurunan kasus demam berdarah di klinik tersebut. Nah, kita bisa nyatakan juga dengan wawancara yang kita lakukan di masyarakat. Nah, dari hasil wawancara yang kita lakukan kepada masyarakat, mulai dari Ketua RT, medis, dan juga salah satu penyintas demam berdarah, mereka mengatakan bahwa demam berdarah masih cukup menyebar di kompleks mereka. Terlebih jika ada masyarakat yang tidak mendengarkan arahan dari Ketua RT atau RW, misalnya dengan tidak membersihkan genangan air di sekitar kompleks mereka. Yang pertama tadi itu dengan Ibu Dewi, Ya, itu selaku. yang selaku ketua kepala klinik. Ya. Terus yang ini Bapak Roni. Sebenarnya Bapak ini juga warga, tapi kebetulan Bapak ini juga tenaga medis di daerah tersebut. yang Bapak dulu kesulitannya apa? Dari wawancara yang tadi yang dilakukan. Dari wawancara yang dilakukan ini Bapak Roni, beliau selaku kepala medis dan juga warga dari daerah tersebut mengatakan bahwa masih banyak warga yang tidak mengikuti arahan yang telah dilakukan. Lalu untuk kebijakan yang telah diturunkan oleh komunitas ini sudah berlaku di komunitas tersebut. Polri juga dari tenaga medis sendiri mengatakan bahwa banyak warga yang mengalami demam berdarah namun ini info Pak. Jadi mereka tidak mengetahui bahwa adanya mereka itu merupakan gejala demam berdarah. Lalu dari bapaknya ketika kami bertanya adakah penyintas demam berdarah yang tidak berhasil sembuh, bapaknya mengatakan bahwa sejauh ini semuanya berhasil sembuh. Ya, gitu. Yang ini ketua RT. Ibu ini kebetulan kerabat dari anggota kelompok kita sendiri. Beliau mantan penyintas demam berdarah. Ini merupakan mantan demam berdarah. Hasil wawancara beliau mengungkapkan bahwa selama mengalami demam berdarah, ya ada isolasi mandiri dari beliau sendiri dan juga dari kebijakan dari. Kenapa awalnya kenapa? Katanya beliau terkena ketularan dari orang tua. Ketularan dari orang tua? Iya, ketularan dari orang tua. Lalu beliau mengalami flu demam ringan, merasakan gejala dari demam berdarah. Untuk sekarang dirasakan. Terus? Bulan? Iya. Ya. Terus setelah itu ketika sembuh, kemudian apa yang beliau sampaikan agar kita ini tidak kena? Membersihkan kalau ada genangan air, terus lingkungan juga dijaga dengan bersih, terus jaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Di klinik pun juga nggak ada ini ya, nggak ada data terkait dengan orang-orang yang kena. Kita mengatakan ke klinik, kliniknya mengatakan bahwa mereka sendiri pun tidak memiliki data karena jika dalam satu siklus bulan atau tahun kasusnya banyak, mereka langsung rujuk ke rumah sakit Pak, jadi tidak ada data. Apalagi yang lain? Harus sudah pulang. Oke, rencana tindakan kalian apa? Yang tidak dilakukan oleh ketua RT atau dari siapa? Klinik yang belum dilakukan. Fogging tadi sudah ya. Terus apa lagi? Edukasi masyarakat sudah. Itu tadi ada masyarakatnya kan ada beda Atas sosialisasi sendiri berdasarkan keterangan dari Bapak sebagai tenaga medis, sebagai tenaga medis belum di sana, tapi berdasarkan juga kesadaran. Terus apa yang ini? Berarti di sana ini ya. Sudah kalau sudah memiliki kesadaran berarti tingkat resiko kena ini kan kecil. Terus apa yang kalian lebih di sana?
Karena masih banyak masyarakat yang sadar banyak, tapi yang tidak sadar melebihi itu. Nah, yang tidak sadar ini biasanya rumahnya itu biasanya pusat air atau genangan air biasanya berasal dari sumur, Pak. Sumur setelah mencuci baju atau penyumbang air. Nah, biasanya air itu tidak segera dibuang atau dikeringkan gitu, Pak. Dibiarkan saja di sekitar rumah. Nah, sampah juga. Ya, sampah. Terus genangan-genangan air dan sampah itu kan menyebabkan nyamuk ya, Pak. Nah, demam berdarah sendiri kan datang dari nyamuk. Nah, kita menyarankan dan membicarakan kepada bapaknya selaku ketua RT, Pak Dedi, untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan karena sebelumnya mereka sudah pernah melakukan hal tersebut, namun redup, Pak, karena COVID dan lain sebagainya. Jadi masyarakat juga sudah banyak yang lalai dan mulai tidak menjaga gaya hidupnya sehari-hari. Jadi kita mengupayakan kepada Bapak Dedi selaku ketua RT untuk mempertegas kembali kebijakan yang telah dilakukan di masa lampau untuk dilakukan kembali sekarang agar masyarakat tetap waspada, karena berdasarkan informasi dari klinik Adi Husada, demam berdarah itu bukan kasus penyakit yang sepele, namun itu bisa sampai mencapai kematian. Namun di masyarakat sendiri belum. Ya, berarti edukasi, kemudian apa lagi ya? Kita juga menyebarkan pamflet atau brosur di depan-depan pintu. Itu belum ada ya? Belum dilakukan. Pamflet, terus poster, gitu ya. Oke, terus apa lagi? Dan mungkin kalian bisa share ke Pak Dedi. Yang belum dilakukan Pak Dedi sama tim dari Wisata atau dari RC, apalagi Mungkin ini ya, Pak, kayak bekerja sama selaku ketua RT, maksudnya kayak mereka berkumpul bersama terus dari gang ke gang di wilayah tersebut untuk kayak berbicara langsung kepada pelaku yang tidak menjaga kebersihan. Itu mungkin belum dilakukan karena beberapa kesibukan. terus apakah hanya penyampaian saja? Kita wujud nyatakan juga. Apa? Wujudnya apa? Wujud nyatakan nanti kita selain brosur yang tadi, kita juga merencanakan membuat sosialisasi. Sosialisasi kita kan sudah dulu. Iya, tapi nanti dalam dengan bapaknya. Jadi nanti bapaknya yang melakukan sosialisasi tersebut. Belum dilakukan. Belum, Pak, karena bapak. Terus apalagi? Kerja bakti sudah? Kerja bakti sudah. Oke, jadi berapa tadi yang sudah dilakukan? Yang belum dilakukan bisa di-share ke Pak Dedi gitu. Ya, jadi itu. Ada yang ditanyakan? Perkenalkan, saya Selamat Yogyakarta dengan Pak Hibdul. Saya sedikit merasa kurang sedikit asinkron ya sama judulnya. Kan judulnya dampak kasus demam berdarah di klinik Adi Husada bagi masyarakat. Nah, di sini kan klinik Adi Husadanya sesuai dengan hasil wawancara ini kan sebagai tenaga medis yang menangani kasus demam berdarah. Nah, kalau judulnya demikian kan seakan-akan yang berdampak itu kasus demam berdarah yang ada di klinik Adi Husada itu kayak menyebar ke masyarakat, jadi bikin dampak di masyarakat gitu kan. Mungkin kurang terfokus di penyebab demam berdarahnya itu sih. Mungkin teman-teman bisa lebih ngefokusin di penyebab demam berdarah, karena kan tadi juga bahas tentang masyarakat yang masih kurang sadar dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Di dampak perilaku kurang sadar dari masyarakat dengan menyebabkan demam berdarah yang merugikan masyarakat sekitar juga. Presentasi dari kami akan kami tutup dengan Carol. Siapa kita?